Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kembali di mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam, materi yang ke-10, membahas tentang lingkungan pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Feedback dulu, sebelumnya di pekan yang lalu kita membahas materi ke-9 tentang metode pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Ada banyak metode di dalam pendidikan Islam, misalnya ceramah, satu arah ya, sebagai pemberi nasihat gitu. Kemudian i'tibar sebagai pengingat, seperti kisah-kisah kaum-kaum terdahulu, kisah Fir'aun, kisah Korun, kisah Nabi Lut, dan lain sebagainya. Ada juga sebagai tamsiliyah, permisalan ya, sebagai permisalan, misal merusak alam, maka itu yang akan rugi manusia sebagai penghuni alam itu sendiri. Kemudian apalagi ya, melanggar syariat, itu juga yang akan rugi manusianya sendiri, misalnya minum minuman keras, homer, merusak tubuh dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita membahas materi yang ke-10 tentang lingkungan pendidikan dalam perspektif filsafat pendidikan Islam. Definisi dulu ya, lingkungan pendidikan Islam. Lingkungan maksudnya apa di situ? Yaitu yang mencakup iklim, geografis tempat tinggal, adat istiadat, kebiasaan, habituasi, pengetahuan, pendidikan, dan alam. Itu arti yang luas lingkungan itu, yaitu iklim, geografis, tempat tinggal, itu kan lingkungan. Kemudian secara psikologis, lingkungan mencakup segenap stimulasi yang diterima oleh individu mulai sejak dalam konsepsi, kelahiran sampai matinya. Stimulasi itu misalnya sifat-sifat gen, interaksi gen, selera, keinginan, perasaan, tujuan, minat, kebutuhan, kemauan, emosi, gen lah intinya ya. Makanya ada istilah kamu ini mirip podoai karo kamu, itu sama aja dengan mbahmu gitu, sama aja dengan kakekmu, sama aja dengan bapakmu, keras kepala, apalagi sama aja dengan bapakmu, terlalu santai, menyepelekan segala sesuatu. Ada kadang ucapan-ucapan seperti itu kan lingkungan yang menciptakan, lingkungan yang mendidik. Secara sosiokultural, artinya lingkungan itu mencakup segenap stimulasi, perlakuan ataupun karya orang lain, hidup keluarga, pergaulan. Intinya lingkungan pendidikan Islam itu ya suasana Islami yang bertujuan untuk menjadi insan kamil, manusia seutuhnya, manusia yang diinginkan oleh Islam ya. Manusia seutuhnya, manusia yang lengkap menurut Islam itu ya manusia yang baik akhlaknya, melaksanakan visi misi amar ma'ruf nahi mungkar sebagai hamba di bumi Allah ini. Segala sesuatunya diniatkan, diorientasikan hanya lillahi ta'ala. Itu semua adalah suasana atau lingkungan yang dibutuhkan oleh manusia, khususnya umat Islam. Makanya disebut dengan lingkungan pendidikan Islam. Macam dan fungsi lingkungan pendidikan Islam yang kita ketahui pada umumnya kan lingkungan pendidikan itu ada 3, lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Nah, ini nanti ada satu lagi, ini teori baru, bahwasanya ada satu lagi lingkungan pendidikan. Lingkungan keluarga sebagai pengalaman pertama anak-anak kan, keluarga.
Makanya di sini juga kalau kita perhatikan dalil yang lain, ada 4 kriteria dalam memilih pasangan hidup, ya kan? Limaliha, hartanya; lijamaliha, parasnya; li apalagi, mau milih calon istri atau suami itu kan. Mau milih calon istri atau suami itu kan lihat hartanya, nasabnya, apalagi lupa saya. Hartanya, nasabnya, keturunannya, keluarga besarnya, ya kan? Atau keluarga besarnya, parasnya, dan agamanya. Ada 4 ini kriterianya. Nah, ini penting karena keluarga itu adalah lingkungan yang pertama. Dan hadis lanjutannya, dalil lanjutannya adalah yang terbaik dari keempat ini adalah yang keempat adalah agamanya. Parasnya penting, hartanya juga penting, keturunan dari orang yang mampu. Modal cinta doang juga tidak bisa kan. Emang hidup itu hanya makan cinta, butuh biaya hidup, butuh biaya sekolah, butuh sandang pangan, butuh tempat tinggal, butuh kendaraan, butuh silaturahim, butuh dan sebagainya ya. Kemudian parasnya juga, paras di sini bukan berarti ganteng, cantik, itu relatif ya. Karena 24 jam kita bersama pasangan hidup kita ini, keluarga kita nantinya bersama istri. Istri juga nanti dari istri dan suami melahirkan anak-anak yang good looking istilah sekarang ya, atau yang biasa gitu ya. Nah, tidak tidak ada yang jelek, itu tidak, ciptaan Allah itu adalah yang terbaik gitu ya. Semua yang terbaik. Tidak boleh kita menghina, mencaci ciptaan Allah. Tidak boleh. Tuh ya. Dan yang terakhir adalah agamanya. Semua itu penting tadi, hartanya, parasnya, turunannya, turunan orang baik, keturunan orang yang terkenal agamanya kuat, agamis gitu ya, dan sebagainya. Nah, yang paling penting adalah agamanya. Agamanya bagaimana? Agamanya, tauhidnya bagaimana? Karena ini calon ibu bagi anak-anak nanti. Misalnya gitu. Kemudian kedua, fungsi lingkungan sekolah. Ini sekolah, makanya cari yang baik sekolah juga. Sekarang alhamdulillah sekolah-sekolah Islam itu sudah banyak yang baik kan. Sekolah-sekolah Islam terpadu itu sudah terintegrasi dengan sistem pesantren boarding school, sudah terintegrasi dengan pelajaran umum yang seimbang, tidak hanya fokus kepada pelajaran Islami saja, juga ada pelajaran umumnya. Apalagi dan sekarang sudah dengan adanya badan akreditasi, semua sekolah sama, indikator penilaiannya sama, maka akreditasi sekolah yang A maka itu disebut unggul, sama, semua sama gitu ya. Unggul itu seperti apa, indikatornya seperti ini, sama semua. Selama disebut unggul, sarprasnya terpenuhi, sarana prasarana di sekolah itu lengkap, maka dapat nilai akreditasi unggul. SDM-nya juga unggul, akreditasi A, semua sama. Baik sekolah umum, madrasah, sekolah Islam. Tuh. Jadi lingkungan pendidikan yang kedua yaitu lingkungan sekolah itu pilihan terbaik juga. Itu penting karena penanaman tauhid. Yang kedua, pemberian pendidikan yang kedua setelah keluarga percuma capek-capek mendidik yang sudah dianggap baik, kemudian di sekolahnya kurang baik kan juga eman-eman. Kemudian lingkungan yang ketiga adalah fungsi lingkungan masyarakat. Nah, dari kedua lingkungan sebelumnya itu nanti implementasinya di masyarakat. Dia sudah dapat pendidikan yang baik, kemudian mendapat pengetahuan yang baik dari sekolah. Bagaimana dia di masyarakat? Bisa bermanfaat nggak di masyarakat? Bisa memberi kemanfaatan nggak di masyarakat?
bisa menjadi teladan tidak di masyarakat, bisa mengarahkan yang baik tidak di masyarakat, amar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat itu bisa tidak, melihat kemungkaran bagaimana yang terjadi di masyarakat, acuh tak acuhkah, atau mengambil tindakan dengan misalnya rapat para tokoh dan sebagainya gitu ya, dalam menghadapi, apalagi di pelosok-pelosok dalam menghadapi misionaris kristenisasi, pemurtatan misalnya, itu bagaimana. Nah, ini penting, fungsi lingkungan masyarakat ini sangat-sangat penting. Implementasi dari didikan keluarga dan didikan sekolah itu ya di masyarakat. Bagaimana sopan santun, percuma pintar, percuma dari keluarga baik-baik, tapi di masyarakat tidak sopan kepada yang lebih tua, apalagi merasa pintar, merasa bisa sendiri di masyarakat itu. Tuh. Nah ini lingkungan yang keempat dari ketiga teori lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat adalah lingkungan media sosial. Sekarang medsos ini bagian dari lingkungan pendidikan loh ya. Banyak sekarang manusia ya yang di kamar saja lihat medsos atau lihat internet gitu ya, atau keluar kamar bisa bicara bahasa Inggris, bahasa asing, padahal sebelumnya tidak pernah belajar, sebelumnya tidak bisa bahasa asing. Masuk kamar tadinya tidak bisa ngerakit bom, keluar kamar bisa ngerakit bom. Nah, ini penting fungsi media sosial. Itu juga bagian dari sosial. Siapa dia berteman dengan siapa saja di medsos itu gitu kan. Golongannya siapa saja. Maka fungsi lingkungan di media sosial menurut Islam ya sebagai dakwah, lahan dakwah. Sama juga kita bermanfaat di masyarakat, kita menjadi manusia yang bermanfaat, khairun nas anfa'uhum linnas, di masyarakat sama saja. Nah, di medsos itu sebagai ajakan amar ma'ruf gitu ya, amar ma'ruf. Kemudian di lingkungan media sosial menjadi pendidikan silaturahim ya, yang dekat menjadi jauh, jangan malah terbalik, yang jauh menjadi dekat, medsosan terus gitu ya, jangan. Kemudian karya, pemikiran, tulisan, video, audio. Nah, termasuk saya ini kan video saya upload. Ada teman-teman mahasiswa dari prodi lain, dari kampus lain yang mengikuti, tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Sekarang era terbuka, era keterbukaan, era globalisasi, tidak ada batas. Ya makanya kita sebarkan kebaikan terus. Kita niatkan lillahi ta'ala untuk menyebar manfaat. Dimulai dari diri sendiri, gitu ya. Pemikiran yang baik, menyebarkan pemikiran, tulisan yang baik, yang memberi motivasi, gitu, yang memberi pendidikan, pengetahuan. Sebagaimana Quran surat Al-Isra ayat 7 ini kan, jika kalian berbuat baik, sesungguhnya kalian berbuat baik bagi diri kalian sendiri. Gitu. Kemudian hadisnya, sebagai manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kemudian juga medsos, lingkungan media sosial, lingkungan internet itu sebagai sumber informasi yang baik-baik, sebagai sarana pendidikan. Seperti siapa itu? Banyak toh YouTuber yang yang terkenal karena bisa beberapa bahasa gitu ya. Itu kan menjadi hal yang baik. Nah, yang lulusan alumni pondok itu jadikan media sosial ini kebetulan aktif di masyarakat, menjadi pengurus remaja masjid, dimakmurkan masjidnya, ada ceramah rutin, direkam, diupload di channel masjidnya gitu ya, dengan penceramah pembicaranya yang selektif sekali, tidak tidak saling menyalahkan, tidak saling klaim benar salah, benar diri sendiri yang lain salah gitu ya, menebar ketenangan gitu ya, tidak memihak golongan manapun gitu. Pokoknya menyebar kedamaian, menasehati, mengingatkan pada kebaikan. Tugas dalam mengajak kebaikan seperti itu.
Tuh. Kemudian macam-macam lingkungan pendidikan Islam. Ada lingkungan yang acuh tak acuh terhadap agama. Nah, ini lingkungan semacam ini kalanya berkeberatan terhadap pendidikan agama, dan ada kalanya pula sedikit tahu tentang itu. Jadi ya acuh tak acuh biasa gitu. Biasa saja. Ini kita ini nilai diri kita sendiri, kita bagian yang mana gitu ya. Kita bagian yang mana. Kemudian yang kedua, yang B, lingkungan yang berpegang terhadap tradisi agama tetapi tanpa keinsyafan batin. Biasanya lingkungan demikian menghasilkan anak-anak yang beragama yang secara tradisional tanpa kritik atau beragama secara kebetulan gitu. Beragama Islam karena keturunan gitu. Tadi yang pertama lingkungan yang acuh tak acuh, ini kebetulan Ramadan ini ya. Ramadan karena asli saya Tulungagung, domisili saya di Ponorogo, ini saya harus bisa membagi waktu sebaik mungkin. Karena di lingkungan saya asli Tulungagung juga saya mempunyai tanggung jawab. Saya merasa punya tanggung jawab terhadap lingkungan saya sendiri, di lingkungan masyarakat saya sendiri di Tulungagung ini. Jadi bagaimana saya mengkader yang muda-muda itu, yang lulusan pondok ya kan, yang biasanya liburan kan, kalau bulan Ramadan itu saya arahkan, saya beri semangat, saya beri motivasi, ayo lingkungannya, musolanya, masjidnya diopeni, dimakmurkan, tadarus, apalagi itikaf, bersih-bersih, menjaga kebersihan, azan, sholat gitu. Karena yang sepuh-sepuh ini kan sudah capek, sudah gampang capek, gampang sakit, sudah banyak pikiran, cabang-cabang pikiran. Nah, ini harus dikader sejak dini, karena nanti jika tidak ya mereka tidak terbiasa dengan hal-hal seperti itu, akan bersifat acuh tak acuh. Walah, masih ada Pak itu gitu. Begitu Pak itu nanti meninggal, wafat, anak yang muda ini belum siap, merasa tidak percaya diri, akhirnya tidak peduli gitu. Nah, kemudian lingkungan yang memiliki tradisi agama dengan sadar dan dalam kehidupan agama. Lingkungan ini memberikan motivasi, dorongan yang kuat terhadap anak untuk memeluk dan mengikuti pendidikan agama yang ada. Nah, ini macam lingkungan yang ketiga ini adalah lingkungan yang sudah memiliki tradisi agama yang baik, tradisi Islam yang baik. Nah, maka dibiasakan ini ya, diajak yang muda-muda itu, diajak sholat jamaah, yang laki-laki terutama ke musola, ke masjid, apalagi diberi teladan, diberi contoh agar membiasakan sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, kemudian dilatih sesekali, dihargai, dilatih menjadi imam, mudah-mudahan apalagi diberi reward gitu, tidak hanya disuruh-suruh tapi tidak diberi reward, tidak diberi penghargaan gitu. Senang mereka kan jika dihargai gitu kan, semangat jadinya itu kan, sebagai cara menumbuhkan semangat agar bisa istiqomah gitu kan mereka itu. Nah, ini dengan demikian maka akan tumbuh kebiasaan, habituasi, tradisi yang baik, tradisi berislam, tradisi beragama. Tuh. Jadi sudah terbiasa jamaah, tidak hanya Ramadan saja, nanti tetap biasa jamaah. Kemudian pengaruh globalisasi. Globalisasi itu apa sih? Menghilangkan dinding dan jarak antara satu bangsa lain dengan bangsa lainnya, antara budaya satu dengan budaya lainnya. Nah, jadi globalisasi ini mengubah dunia menjadi perkampungan dunia, menjadi satu ya. Nah, terutama adanya perkembangan teknologi yang pesat itu menjadikan globalisasi. Globalisasi itu kelanjutan dari tren yang telah lama mapan, yaitu liberalisasi seperti dianut oleh kaum neoliberal. Sekarang lebih parah lagi, lebih masif lagi. Dampaknya apa? Semua, sosial, politik, ekonomi, budaya, termasuk pendidikan. Akhirnya apa? Budaya konsumerisme, ya kan? Budaya konsumsinya itu lebih kuat daripada budaya
eh, penciptanya, menciptakan, itu lebih kuat daripada budaya konsumsi. Misalnya, oh kalau ndak pakai merek ini gitu ya, ndak anu gitu. Oh kalau tidak update, tidak upgrade, itu tidak anu. Nah, ini kan termasuk budaya konsumerisme. Ini efek dari pengaruh globalisasi. Tidak sesuai kebutuhan, hanya tren, ingin sombong-sombongan, akhirnya hedonisme. Itu. Nah, ini siapapun, nah ini baik cara pandangnya, baik penggunanya. Misalnya cara pandang kita melihat orang lain, ya jangan kemudian mengklaim hedonis, dia dia konsumtif itu, dia apa, hubud dunia, ya jangan. Kita juga jangan seperti itu. Wah, ada keluaran baru, ingin beli, ingin memiliki, semua ingin dimiliki. Jangan, semua sesuaikan kebutuhan, ya. Tuh. Kemudian ketergantungan terhadap budaya barat menjadi fenomena baru bagi generasi muda Islam. Ini efek dari globalisasi. Karena sudah tidak ada batas lagi. Dianggap lebih baik eh, budaya dianggap lebih baik budaya yang lain daripada budayanya sendiri. Akhirnya menangkalnya kemudian dengan apa? Pengaruh globalisasi itu ya dengan tauhid, dengan prinsip tauhid, dengan prinsip apa namanya, visi atau apa sih tujuan hidup di dunia ini, sebagai hamba ini, kita ini tugasnya apa. Nah itu, jadi jangan keluar dari prinsip itu. Saling tolong menolong, bertauhid. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, hanya untuk beribadah, semua diorientasikan ibadah. Kuliah untuk ibadah, mengabdi kepada orang tua untuk ibadah, apalagi bekerja mencari nafkah untuk ibadah, mendidik anak untuk ibadah, mencari nafkah, bangun rumah untuk ibadah. Kemudian apalagi punya kendaraan untuk sarana ibadah, mempermudah. Justru semakin punya kendaraan, banyak kendaraan kok makin tidak ingin ke masjid, tidak pernah ke masjid, kan ya, na'udzubillah. Kemudian dampak globalisasi bagi lembaga pendidikan Islam apa? Negatif. Negatifnya apa? Tujuan pendidikan. Dampak globalisasinya. Nah, ini yang negatifnya ya. Tujuan pendidikan itu menjadi materialisme. Tidak lagi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, sebagai kewajiban untuk selalu haus akan ilmu, tapi saya berpendidikan untuk mencari kerja. Tuh. Jadi hanya kognitif otak saja. Jadi psikomotorik, keterampilan skill itu tidak perlu. Yang penting kamu pintar, gitu. Kamu harus ranking, gitu. Nah, makanya salah satu ikhtiar dari pemerintah itu kan menghapus perankingan, gitu ya. Ya memang itu akhirnya menjadi apa? Hedonis, menjadi salah niat ya. Tujuan pendidikannya itu disalahartikan, akhirnya dihapus sama pemerintah, gitu ya. Kemudian dari sisi pergaulan, penjajahan budaya kita semakin hilang. Dulu zaman saya kecil itu permainan sajalah, permainan yang mendidik untuk kebersamaan, untuk kompak, saling bantu membantu, itu main enggrang gitu ya. Enggrang itu yang dari bambu. Main. Sekarang semua main Mobile Legend di HP masing-masing, cuek-cuekan, ndak ngobrol, ndak main sama-sama, tidak ada kebersamaannya ya main online itu kan. Lebih, menurut saya lebih pada dari sisi kemasyarakatannya, kesosialnya lebih terkikis, hilang akhirnya kan. Positifnya keterbukaan informasi, pengetahuan mudah didapat tanpa batas ya. Tuh. Ciri lembaga pendidikan Islam dasarnya yaitu Al-Quran dan Hadis. Jadi lembaga pendidikan Islam ya orientasinya apa namanya, sumber rujukan utamanya adalah Al-Quran dan Hadis. Tujuannya ya membentuk akhlakul karimah,
berhalakul karimah. Alakul karimah itu seperti apa sih? Ya tidak senang memfitnah, tidak senang ghibah teman-temannya, tidak iri, dengki, hasad, apalagi tidak syirik, sirik dengan yang lebih berhasil, udah apalagi ya, selalu percaya dengan rukun iman, rukun Islam, adanya qadar baik qadar buruk, percaya dengan takdir Allah gitu. Kalau sudah ditakdirkan di jam di dijamin rezeki sudah dijamin, tapi amalan tidak dijamin. Jangan khawatir dengan rezeki, khawatirlah dengan amalmu. Perbaiki amal kita gitu, perbanyak amal baik, jangan justru amal amal negatifnya, amal jeleknya, suka fitnah, iri, dengki, menghasut, hasad, apalagi menggibah sana sini, apalagi munafik gitu ya. Nah, itu jangan. Itu yang sosialnya. Nah, individunya kan gampang. Kalau individu itu kan sholat sunnahnya diperbanyak, puasa sunnahnya diperbanyak. Yang sulit itu sekarang yang sosialnya, karena memang sudah terkikis kebersamaannya zaman sekarang ini, kemasyarakatannya. Semua seperti semua bisa sendiri gitu ya. Tidak ada kebersamaan, tidak ada gotong royongnya, itu sudah hilang gitu ya. Semua merasa paling pintar, paling bisa, akhirnya ya saling mengklaim, akhirnya kan adanya sakit hati, kemudian kelompok-kelompok gitu ya, ada firqah gitu, saling mengklaim paling bagus, paling baik kelompoknya, firqahnya gitu. Ini tidak boleh gitu ya. Tidak boleh. Semua harus bersama, saling bahu membahu, tolong menolong. Ini kan berakhlak yang baik, bagaimana di masyarakat, bagaimana di sosial media, bagaimana di tempat kerja, bagaimana di lingkungan rumah, di pedesaan. Tuh, fungsinya segala sesuatu yang orientasi kepada Islam. Itu ciri lembaga pendidikan Islam. Kalau orientasinya untuk kesejahteraan kelompoknya, kalau fungsinya untuk adanya politik di lembaga pendidikan itu gitu ya, ada pro, ada kontra, ada oposisi, ada ya jangan, saling merangkul, ayo saling ada manajemen konflik gitu ya. Di mata kuliah manajemen lembaga pendidikan Islam ada manajemen konflik gitu kan, bagaimana memanage konflik menjadi sebuah solusi gitu ya. Tuh, sudah, janganlah saling mengklaim benar, saling mencaci maki, munafik, saling memfitnah, menggibah, apalagi budayakan tabayun, konfirmasi, musyawarah gitu. Sikap terhadap globalisasi, menerima mutlak, ini adalah sebuah keniscayaan ya. Tapi juga harus ada itu tadi, tauhid, harus ada prinsip, karena hadis sudah jelas ini, mereka mengikuti cara-cara dan ajaran umat lain sejengkal demi sejengkal, lama-lama nanti mengikuti pelan-pelan kan. Ini bahaya ini, apalagi untuk generasi penerus ya, yang semua sudah tidak ada batasan, dunia internet sudah menjadi kebutuhan pokok itu ya. Harus ada supaya tidak menjadi liberal, bebas, tidak menjadi hedonis, kapitalis. Yang kedua, menolak mutlak. Ada yang menerima mutlak, ada yang menolak mutlak. Radikal gitu ya, fundamental, fanatik gitu ya. Ini juga tidak baik. Ada 3 sikap ini ya. Yang ketiga ini yang tengah-tengah itu ya, tawasud ya, tawazun, proporsional, seimbang. Karena ayatnya ada, ayat mali dunia kakakna kata Aisyah abadan
wa'mal li akhirataka anna ta'mutu qadan. Ini dalilnya ada. Oke, itu bagian itu pembahasan ya pembahasan tentang lingkungan pendidikan dalam berbasis Islam. Ya, rekan-rekan mahasiswa, jika ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan, kita diskusi di Google Classroom ya. Silakan, dan itu menjadi nilai poin UTS juga, penilaian saya untuk ujian tengah semester. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.